Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para sesepuh, ini sepuh, hati sepuh, kang kula hormati, para pepundhen, para tokoh masyarakat, alim ulama, sahibul ma'had, Miftahul Huda, Cepoko Jajar, yang mugi kang kula hormati, jajaran saking polisian Polsek Kapanewon Pina, Lebet Pina, dan ugi dari jajaran TNI kang kula hormati ugi. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali juga bersama di dalam satu majelis pembukaan juga syawalan. Pembukaan memulai rutin setiap malam Rabu atau rutinan dimanapun dari Pondok Miftahul Huda ini. Dan juga tadi sudah kita ikrar halal bihalal, kita saling memaafkan atas semua kekhilafan, kesalahan, ucap, kata, baik sikap maupun apa saja, singgungan apapun benar-benar dihalalkan. Utang boten, utang halal boten, tetap nyaur. Itu sing ngutangi tetap nyaur saja. Sing ngutang pengennya halal, halal. Coba apa kedipitan motor itu melu halal bihalal gitu. Bos-bos motor itu tiru-tiru gitu. Halal Pak, halal. Sesuatu tapi harus halal kok. Rasa kecil kedipitan motor. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dalam naungan hidayah, naungan rahmat. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bermujalasah, kita menghadiri majelis ini, satu kenikmatan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat niku enten tiga macam. Ya, saya pernah menjelaskan nikmat itu kasta-kasta niku, tingkatan. Tapi nikmat itu ada 3 macam. Yang pertama, nikmat yang sudah diterima dan sudah disadari, dan orangnya itu menyadari bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat sudah diterima dan menyadari ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam-macamnya, bisa keluarga, bisa anak, bisa harta, bisa pekerjaan, bisa cucu, bisa macam-macam, sehat, bisa sekolah, titel, ijazah, ini ijazah dereng atau sing bujang-bujang.
sudah diterima dan disadari bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orangnya menyadari menerima nikmat dari Allah. Yang kedua, nikmat yang masih ditunggu kedatangannya. Hajat, dengan ada hajat pengen nopo, isi angan-angan, isi dungo terus, isi mujahadah terus, isi nyuwun terus. Itu nikmat masih ditunggu. Nikmat sing bakal kepingin munggah haji, nah ini mau ternyata sing ajeng tidak ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, kabeh kepingin mesti, sing dereng mesti kepingin, sing sampun dikepingin malih. Ya. Itu nikmat yang masih ditunggu. Kapan ya aku iso munggah haji? Kapan aku iso umroh? Kapan aku iso ziarah teng Madinah? Kapan aku iso nopo? Kapan aku iso nopo? Nah itu nikmat yang masih ditunggu kedatangan. Dan yang terakhir, nikmat yang ketiga, nikmat yang diterima dan orangnya itu tidak menyadari. Sudah diterima kenikmatannya, tapi orang itu tidak menyadari kalau itu nikmat. Nah ini macamnya kata sama. Lah ngomong ambil belenggu mereka disadari kok. Nah, sing disadari itu iso diceritakan, nek ora sadar ya aneh. Tapi contohnya sing sering terliwat, sering kita tertipu dengan kenikmatan yang kita terima ini adalah nikmatul iman wal Islam. Niki satu keislaman dibandingkan harta sebanyak dalamnya lautan masih tinggi nilainya satu nikmat keislaman. Dengan sadar mengucapkan syahadat, sadar rela ridho itu dibandingkan duit bondo harta kekayaan samudra selautan luasnya sedalamnya lautan itu isinya mu bondo toh. Emas, permata, segala macam bis. Niku nek dibandingkan satu kalimat syahadat yang diucapkan dengan keadaan sadar dan rela ridho, niku lebih besar nikmatnya itu. Sak bondo ae sak lautan niku ora iso nggo nyogok malaikat sing jaga neraka. Ya dengan nek duwe bondo sak lautan, laut kidul, laut lor, kulon, wetan, budi mulai. Terus kowe kabeh di sini bodoh tok, pun nyogok malaikat. Mungkar nakir mau lho, kegawa apa? Kadoan yang terang neraka. Mungkar nakir mau penanya dalam kubur. Malaikat, aku rasa takon tulis api-api wae. Aku lulus iki bodoh gue ora bakal ora butuh ora tidak bisa. Tapi satu syahadat, satu keislaman, satu kalimat syahadat yang diucapkan itu dengan kata apa, dengan keikhlasan, dengan ridho, dengan rela itu bisa menyelamatkan dirinya orang tersebut sampai nanti masuk ke dalam surga Allah. Nah ning swarga, nah bondo sak monake sing ning lautan niku ora ono kanggone blas. Jenengan nek dikai bondo sak lautan jenengan saiki tak takoni nggone kapan tur piye. Wis ngono umat ta. Ning swarga ora sak digowo. Butuhe napa jenengan temundi nyuwun teko. Ora sak dadak nggo keranjang. Jadi swarga kaliyan dunya niku dunia ini ramah apa? Terus itu kenikmatan yang sering terlupakan. Juga nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat kita ini mendapatkan bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa merupakan bisikan hati.
bisikan hati. Wah ini ngaji pertama langsung abot ora apa-apa sing abot-abot. Kalau ndelok niki awake abot. Andel. Jadi kalingane ngajine sing kudu abot. Delok mriki-mriki kadose guru-guru kan. Mriki nggih guru kan tapi. Jadi ngajine kudu abot. Bimbingan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa berupa bisikan hati, lintasan hati. Setiap manusia saya rasa pernah merasakan atau pernah berbuat maksiat. Napa jenengan dari mati? Oh, cucu aku tak bisa maksiat. Wong ini wong malaikat kabeh. Malaikat ini lanang itu napa? Malaikat bidadari gitu ya. Insyaallah dengan bidadari. Amin. Selalu sejuk. Bidadari ramah elek itu. Ora elek, ora ono cacate, ora ono pokoke ora iso dielek. Pokoke apik kabeh bidadari. Misalnya kita pernah berbuat maksiat, ya, sewaktu melaksanakan maksiat itu, maksiatnya nopo bebas macam-macam, nopo mau, jenengan bayangke maksiatnya jenengan mawon, kalau saya bayangke tonggolnya itu ya, aja mau kayak mesin cat hijau wae, mau cat abang ya, mau kuning kayak, orang saya bayangke mau tonggolnya, oh kayak tonggol pusing kayak, sing peraturan yang masjid kayak orang asal bayang di awal dia mau. Kita pernah berbuat maksiat apa? Bisa meninggalkan sholat, bisa betul puasa Ramadan, tidak melaksanakan puasa Ramadan, bisa ninggalin ngaji. Ini maksiat. Ninggalin ngaji maksiat, ninggalin ngaji maksiat. Tolabul ini faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Fardhu hukumnya wajib. Dan wajib bilang dari maksiat. Ono kesempatan, ono jami, ono wayahe, ono panggonane. Malam Rebo, bakdo Isa, neng tahu jajan, tahu udah, pokok jajan. Wayahe wis genah, jame wis ono, tempatnya wis dibentuke, kok wis biasanya merono, kok orang mangkat ya itu, wis terdaftar pendiri, terdaftar ini buat tentang formulir, pokoknya sudah terlihat ini biasa ngetok tembiki, lagi kok orang ketok lagi, masih ada orang mangkat keno, ngaji ini loh saja apa. Malah Nabi itu ngaji itu kudu diindir, orang kesindir orang ngaji sendiri. Kita pernah berbuat maksiat, ya. Terus suatu saat, di saat perbuatan maksiat itu kita lakukan, atau sesaat sebelum melakukan maksiat itu, ada lintasan hati. Jadi kita benar, nate bodoh berarti semua kali itu. Nate ngoten nggih. Lintasan hati itu maksudnya seperti itu. Nah, ini ngupas hati. Jadi kita pernah merasa yang mau kita laksanakan, yang mau kita lakukan itu maksiat. Jadi wis krasa iki kira bener. Tapi kalah karo kudune, kalah karo nafsune, karo setan. Wis pisan-pisan iki lha apa. Nggih, ngoten. Wah, berarti krasa kabeh. Orang niat nyindir tapi kesindir. Ora wong aku dhewe gak tau ngono kuwi, Pak. Asli. Itu namanya lintasan. Itu sebetulnya percikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nek jenengan saut, jenengan cepengi, jenengan cekel, hidayah itu akan tumbuh besar, tumbuh kuat. Tapi nek jenengan abaikan, sudah, jenengan akan selamanya kalah dengan nafsunya, kalah dengan godone, kalah setan. Itu namanya lintasan hati, bisikan. Nek coro tasawuf bisikan ilahi, wahai negeri orang. Kalimatnya apa? Bisikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah, percikan hidayah mau, belum ngomong. Percikan hidayah. Nek jenengan pegang itu, jenengan turuti kata lintasan yang baik itu, maka jenengan selamat dan hidayah itu akan terpupuk, akan berkembang menjadi lebih kuat, lebih tebal. Itu akan menguatkan iman kita semua. Itu nikmat yang sering kita tidak sadar. Kita terima, kita merasakan bahwa itu tuh nikmat. Kita merasakan bahwa kita itu diperhatikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diperingatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak hiraukan. Bahkan kita malah mengkufuri nikmat tersebut. Nah, itu nikmat yang kita terima tapi tidak kita sadar. Nikmat ilmu. Nikmat ilmu. Kalau ilmu mesti hubungannya sama guru. Mesti kudu lewat guru. Tidak mungkin kita mendapatkan ilmu tanpa guru. Wah, kaum laduni. Laduni ini ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari langit. Didelok sih, orang-orang seperti ini syariatnya bagaimana? Kaum laduni ini bagaimana? Kemungkinannya dua. Sesuai syariat 100%. Yang kedua, orang itu jaga. Yang sesuai syariat 100% harus syariatnya terlihat semua. 5 waktu, posone, usul. Orang mengelukui, orang sing wajib tok, sing sunah yo dilakoni. Sing sunah yo dilakoni. Salat zuhur qobliyah ba'diyah. Salat subuh yo salat sunatul fajrnya yo dilakukan. Bar salat subuh yo orang mau langsung duduk guling, duduk bantal, duduk sarung, turun menembus. Ada kegiatan yang memang mencerminkan bahwa orang ini orang soleh, orang ahli ibadah. Syariat, makan ya duduk tangan kanan, minum ya juga duduk, tidak sambil jalan. Pokoknya kudu sesuai syariat 100%, tidak boleh ditinggal. Kalau orang ini mendapatkan ilmu laduni, baru bisa kita boleh anggap itu benar-benar ilmu laduni. Dan itu ilmu laduni harus sesuai dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi ilmu itu sebetulnya semuanya sudah tersampaikan oleh para ulama kita. Cuma masalahnya kita mempelajari sudah sampai itu atau belum. Terus Imam Ghazali niku beberapa kitabnya masih hilang. Imam Ghazali niku kitabnya ada yang keberadaannya di mana tidak ada yang tahu. Keberadaannya di mana yang tahu. Karyanya Syekh Abdul Qadir Jilani, tafsir Qur'annya Syekh Abdul Qadir Jilani itu baru beberapa tahun yang lalu ketemu. Dan itu ditemukan di perpustakaannya Vatikan di Roma. Kok iso ning kono asale? Ya memang diambil, disimpan. Apike disimpan ora dibuat. Nek diobong dibuat hilang semua. Sekarang sudah dicetak banyak. Imam Ghazali itu bukan hanya ilmu tasawuf, Ihya Ulumuddin, bukan hanya tentang ilmu fikih saja, tasawuf saja. Imam Ghazali itu ahli dalam ilmu falak. Ada satu cabang ilmu itu menerangkan begini, ilmu rahasia Yesus. Coba
rahasia disuting ini. Ada satu ilmu, cabang ilmu, kalau dikuasai ilmu ini yang dikuasai oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, itu beliau mengetahui di mana letak-letak sudut di dalam dunia ini, bumi ini, di atas bumi ini, di mana pandangannya Allah itu sedang berada, sedang tertuju. Nek yang jelas selalu tertuju di Mekah Al-Mukarramah, di tempat-tempat mulia. Tapi ada beberapa tempat yang Allah kadang-kadang melihat pandangannya di mana. Dan itu bisa diketahui, bisa dihitung dengan ilmu falaknya Imam Ghazali. Wangi. Dengan ajeng nerawang dewi, iso nerawang dewi, tapi ora pas. Karena tidak tahu dasar ilmunya. Ini kitabnya hilang. Saya mendapatkan ini dari seorang kiai, seorang habib, juga ada 2 orang alim cerita. Nah itu sudutnya bagaimana habib? Pripun mbah temu di niku sudut lah. Kula mau boten ngertos. Soalnya kitabnya ya ora ketemu nang ndi kitabnya. Jadi kitabnya ini ada beberapa yang ilmu yang kita yang kita dapatkan, baik ilmu sehari-hari, ilmu syariat, ilmu thariqah, ya, itu pasti hubungannya sama guru. Kalau yang tadi yang laduni itu yang sesuai syariat 100%, yang satunya jagat. Nah, jagat ini angel bedake. Iki jagat apa jagat. Nah, ono kiai, ono niai. Nah, betul. Saya dipahami ya. Wah, ini gayane niai. Tapi aslinya itu kiai. Pakai. Iki ustad, iki ngustad. Wis waton ning apa? Toko busana muslim itu tuku demi pasangan juga kamison wis garek ditawar brengose wis. Lakunya diambungi tangannya langsung. Mlebu masjid langsung monggo. Pak Kiai monggo, Pak Habib muas ngono. Mergo ora ngerti iki sapa. Nanti pakaian ngono langsung begitu maju, apalagi ngumpul itu. Ini mami sholat kul hakulhu. Pernah mualaf mlebu masjid, pakaiannya mualaf saking semangat dia harus manggungnya sarungnya putih, rambutnya putih, bisa nganggo jubah, nganggo sorban, kopiah putih, wis ketok apik nganggone siwak. Saking semangat orangnya sama. Tapi mau apa ngumpul imam Pak dipaksa imam bukan saya baru monggo pun pokoknya jenengan manut derek jenengan luwih sunah nih bapak dhewe ya wis. Sholat pertama, sholat tarawih pirang puluh, kul hakulhu, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, jamaah kulhu ya, rakaat kedua, sholat yang kedua, Al-Fatihah kulhu nih, wes rakaat yang keempat, jadi terus dihantean di Dolin, amin, pun kamu mes, kulhu nih, ngapain mau kulhu? Ngambil kulhu mes. Begitu sholat yang ketiga, ditunggu, iki mesti kulhu nih. Cari makmumnya kalau istilah tapi si imamnya kulhu kan, yang so pertama kok.
iki mesti kulhu meneh. Lah mesti kulhu. Suara apa iso kulhu kok yo. Wis mulai sindiran. Waladolin amin. Mana suwi. Jadi ngerti nih, kulhu meneh untuk orang. Kita tahu cerita jajar. Ojo sampai lah, itu sampai. Selingan maksudnya. Tukang budi jadab ya, jadab. Nah jadab ini bedanya ini punya jadab tenganan itu ora doyan hidup, ora doyan bodoh, ora doyan jabatan. Orang ngerti iki wong sapa, iki wong sugih, iki wong randuwe, orang ngerti. Bedanya ngoten niku. Nek ana wong jadab kok ngerti duit kayak i mangemu, kayak i 50, kayak i 100 kok milih sing 100 kuwi jatah. Wis ujiane niku. Kalau jadab bisa boleh boleh istilahnya ada kemungkinan dia mendapatkan ilmu laduni. Tapi ilmu laduninya orang jadab itu tidak bisa dipakai orang yang dengan bersahabat. Ya, Ja'far Al-Qam itu nanti dipeksa imami. Ja'far Al-Qam itu sholat dipeksa imami, wong jadab, Habib jadab, tapi kalau dipeksa imami sholat maghrib sak rakaat, salam, makmume, yo melu salam, salah tuh. Lah sing jadab ki salam di rakaat salam yo ora wong jadab. Wong akalnya ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Lah wong sing syariat yo ora iso. Kowe tetep kudu nganggo syariat yo oke. Nek kowe arep salam yo saiki baleni salat maghrib meneh. Niki sing ngendikan apa? Ada bukti. Pernah terjadi seperti itu. Hubungannya ilmu itu sama guru, mesti kita mendapatkan guru dari guru. Ilmu itu harus dari guru. Dan nikmatnya guru ini sering kita tidak sadari. Sebetulnya kita ini diberikan anugerah besar, ketemu sama seorang ulama, ketemu sama seorang guru, seorang waliullah, tapi kita tidak merasa bahwa kita ini sebetulnya lagi untuk anugerah gede, lagi mendapatkan rezeki yang besar dari Allah SWT. Sering kita tidak sadar. Dan sungguh beruntung buat orang yang mendapatkan guru sewaktu masih hidup, apalagi kita masih muda seperti ini, sudah mendapatkan guru, sudah mendapatkan bimbingan guru, sudah diperkenalkan sama ulama, sudah diperkenalkan sama majlis-majlis seperti ini. Alhamdulillah. Ini banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa ini tuh nikmat. Ini tuh nikmat. Ada beberapa orang yang sama saya sering rombongan kali pulau, sering pulau jak, wow ini sering pulau jak, pulau pra-pra, yuk mangkat. Ngerti ini yuk namun rutinan maulid dan budi acara budi. Mereka ya hanya rombongan katut mawon, katut. Beberapa ini waktu ini orang ketok, orang pra-pra orang ketok, orang mangkat itu lah gue. Saya dalam hati saya disora popo, ben ngerasa peteng, ngerasa kene mati lampu gini pas lagi peteng, pas peteng mobil biar alhamdulillah, bener. Nek kulino padang, kulino terang, terus orang ngerasa cepet, orang ngerti nek wiki lampu ki sejajar iki nek. Iya. Jadi kadang ada orang-orang tidak saya tinggalkan, orang-orang tersebut yang sama saya itu tidak saya tinggalkan. Istilahnya saya biarkan, saya kasih pelajaran, tak kei pelajaran, wis ben ngono, biar melu sakit. Wis ngono, delok nak peteng urip umat itu mau disadari nggak disadari apa cepet sudah pikirannya cepet sudah sumpah artinya peteng. Jenengan tidak kenal majelis seperti ini, apa jenengan sudah kenal seperti ini, terus tahu-tahu jenengan menghilang, jenengan mesti merasakan gelisah,
gersang hatinya, tidak ada siraman rohani, tidak ada tidak ada cahaya yang masuk ke dalam hati. Sebetulnya lewat majlis seperti ini, cahaya yang masuk ke dalam hati ini luar biasa. Cahaya yang masuk ke dalam hati, penerang kita, pikiran kita bisa tetap normal, bisa tetap sadar, bisa tetap menggunakan nalarnya akal. Itu dengan adanya majlis seperti ini. Banyak orang-orang yang hilang akal sadarnya, akal sehatnya, nalarnya hilang, gara-gara tidak pernah kenal. Padahal gelarnya doktor, gelarnya profesor. Banyak. Saya sering ketemu dosen. Dosen itu berarti kan apa? S2 minimal, gitu. S2. Tapi dalam hal perilaku, dalam hal memegang satu takmir masjid, orang becus, tidak becus. Dia dijadikan takmir masjid karena titelnya. Wah, ini dosen UGM, ini dosen UI, dosen kampus-kampus hebat. Dipasrahi sebagai ketua takmir masjid. Ada sholat fardu, sholat jamaah 5 waktu di masjidnya. Beberapa anak kecil bikin rame, ribut, dimarahin sampai diusir, sampai ditaruh sholatnya di luar, di serambi. Lah aku ngomong ya itu sesuk nek wis sing neruske sapa, nek wis sing ngarep njeluki rawon kabeh. Wah, kecil, sifatnya itu main, sifatnya itu lari, sifatnya itu rame, wajar. Wis wajar. Iki seorang S2, orang berpemikiran nalar ngoten. Aku ki S2 itu orang S2. S1 aja tidak lulus saya. Iya, S1 saja saya tidak lulus. Tapi punya pikiran, punya pemikiran, punya nalar. Alhamdulillah. Punya pemandangan, punya pandangan pikir, punya pemikiran bahwa hal seperti itu wajar. Bisa mencoba memahami akal pikirannya anak. Wah, anak itu alami ya begini. Nek remaja ya seperti ini. Jangan kumpul ke anak-anak SMP, anak SMA, remaja harus yang belum menikah. Jangan ajak ngaji kitab kuning. Dengan mondok ahli kitab baca kitab kuning bisa. Yang masih muda, masih kecil, masih remaja-remaja kumpul ke, ayo buka kitabnya, tak ajari macam kitab kuning. Bosan. Langsung ngatur sesuk pertemuan biasanya orang itu. Jadi bukan hanya bukan hanya bisa mengajar saja, tapi harus bagaimana caranya memberikan ilmu itu sesuai porsinya. Anak itu belajar sering-sering berlama. Ada seni bermainnya, ya. Walaupun di situ bermain, di sisi itu dengan pelajaran-pelajaran. Kemudian ada pandangan masing-masing, kebiasaan masing-masing. Ini kalau kita dapat dari ulama-ulama dia. Dan alhamdulillah kita ini dipertemukan dengan para guru kita, dengan guru-guru. Ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan sama kita, dan harus kita sadari bahwa kita ini mendapatkan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan masalah kita kenal orang besar, kita kenal ulama, boleh. Kita mendapatkan bagian yang itu bersumber dari Rasulullah SAW. Bagian yang itu sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya, Allah memberikan satu wahyu firman atau satu gelombang, ya
Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Ya, perantaranya malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala paling wahyu firman, memberikan firman kepada Nabi Muhammad SAW bentuk ayat-ayat Quran sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat, apapun ayatnya, Allah yang paling tahu kehendaknya sendiri dalam ayat itu. Jadi makna tafsir ayat tersebut yang paling tahu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mendapatkan firman itu, Quran mendapatkan firman dari Allah dengan pemahamannya Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh malaikat Jibril. Firmannya seperti ini, misalnya ayat Quran apa saja, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, tapi penjelasannya lewat malaikat Jibril. Dan itu dipahami oleh Nabi Muhammad SAW. Terus ini nek Kanjeng Nabi bisa menangkap Quran itu 100%. Makna dari isi kandungan Quran itu 100% disampaikan kepada sahabat. Sahabat 4 saja dengan pemahaman yang berbeda. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu pemahamannya berbeda. Berbeda itu bukan terus betul-betul enggak. Pemahamannya dalam penerapan dalam pengamalannya berbeda. Misalnya dalam hal ketegasan, Sayyidina Umar bin Khattab paling tegas di antara keempat sahabat, ya, di antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kebijaksanaan, kedermawanan milik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masalah banyak mengalah dan mending cari damai, terus bagaimana baiknya? Ini Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali tegas disertai dengan ilmu. Ilmunya seperti ini, Rasulullah wasiatnya seperti ini, ya berarti harusnya seperti ini. Kamu mau lakukan monggo, nggak mau lakukan terserah. Sayyidina Ali, makanya paling kata musuh Sayyidina Ali. Takut, pokoknya wasiatkan Nabi kayak gini seperti ini. Itu dari Rasulullah 100% diterima sama sahabat, terus dianggap baik. Itu persentase 95% dari isi kandungan Quran. Karena yang paling tahu persis ya kandungan Muhammad SAW, menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wes sahabat generasinya sahabat selesai. Tabi'in, muridnya para sahabat. Para sahabat mengajarkan apa yang diterima oleh sahabat dari Rasulullah kepada tabi'in muridnya. Terus yang berbeda tabi'in ini untuk 90% berkurang, otomatis berkurang pemahamannya berkurang. Tabi'in, pengikutnya tabi'in. Ini diajarkan lagi sama muridnya sahabat ini. Dianggap aja sahabatnya ya 85% atau 80%, semakin berkurang. Itu zaman tabi'in. Para ulama masih seperti itu. Bisbahah sama alimnya ngoten iki. Bapak Mujibil, Habib Umar bin Abdul Maulana dulu semua alimnya seperti itu bagaimana? Dapatnya seberapa? Ini dianggap aja 40%. Karena generasinya sudah jauh. Semakin kesini ya, kitab-kitab ilmu itu sudah banyak yang bilang 40%. Lah itu dipunyai para ulama. Ya sekarang alif dibuki untuk itu. Dengan Pak, dengan 30% ini.
Warisannya Kanjeng Nabi. 5% ora wani ngaku. Nah, 1% ini kita yo pantes sih 1% tapi kok kayak itu masih kurang. Kurang 1%. Kita tidak tahu apa. Penerangi bab waris berapa hari? Penerangi bab waris, pembagian waris tidak bisa. Bab zakat kami macam-macam zakat tidak buka orang apa? Kita harus dianggap baik, harus dianggap baik 2% harus kita guys, terus api. Pentingnya kita mendapatkan ilmu itu dari guru yang punya guru sampai kepada tabiin sampai sahabat sampai Rasulullah. Ini 2% yang kita punya sekarang ini itu masih dalam bagian 100% warisannya yang Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi 100%, kita itu cuma 2%, tapi 2% ini di dalam bagiannya 100% yang sumbernya dari Kanjeng Nabi. Orang 1% itu dua ilmu tapi ngarang diri. Orang diri benar-benar ngarang nakal diri itu malah bahaya. Terus info SD 2%, Turki orang di sana, orang di gunung nakal diri lah, itu malah bahaya. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan ilmu dan itu mendapatkan dari guru kita punya guru sambung kepada Nabi Muhammad. 2% ini kita jalankan, kita amalkan, kita selamat. Kita ini diwajibkan mengamalkan satu ilmu yang kita pahami. Yang kita tidak pahami tidak boleh mengamalkan ilmu. Bahkan dengan pergi safar, pergi musafir, pergi ke Pekalongan, pergi ke Jakarta, ke Surabaya, ziarah, dengan nggak ngerti ilmunya jamak sholat, dengan nggak boleh jamak sholat. Orang ngerti caranya jamak sholat, dengan nggak boleh mengamalkan jamak sholat. Tidak boleh mengamalkan ilmu yang dunia tidak tahu. Nah, terus itu pulang dari jamaah dari misalnya Pak Wika atau Siten Ustadz atau kiainya yang mimpin monggo. Kalau mengikuti orang yang tahu ilmu monggo. Tapi nek jenengan tidak punya ilmunya, jenengan harus jamak dulu. Begitu jamak kecil orang paham. Jarak itu 6 km. Terus kecil keadaannya. Niatnya luang itu apa? Itu ada ilmu namanya tidak ngerti orang itu. Jadi kita ini hanya dulu mengamalkan ilmu yang kita paham. Dan kita paham tidak boleh kita mengamalkan ilmu tersebut. Nah, kalau ilmu itu dapat dari warisan Nabi Muhammad SAW, aman. Ilmunya bersama, ilmunya sambung, ilmunya mutasil. Sanatnya ini sambung kepada Rasulullah SAW. Ilmunya berkah, ilmunya manfaat. Karena mengarang-arang diri, nakal-nakal diri orang tidak bisa. Nah, banyak sekarang ini orang mengamalkan atau mendapatkan ilmu dari pemikirannya sendiri, dari nakal-nakal itu. Ibaratnya kalau ada 5 orang, IQ-nya kita tinggi banget, IQ-nya tinggi semua. Profesor muda, lulusan Jerman, lulusan Amerika, lulusan Spanyol, lulusan Finlandia, pokoknya Australia, Inggris, luar negeri semua. Tapi 5 orang ini mualaf.
Orang ini mau baru masuk Islam jatuh bareng 5 ini. Aku yang pinter, dua kecerdasan, IQ-nya tinggi, pinter dalam urusan ilmu selain agama, selain Islam ya. 5 orang ini diberikan kitab Quran, bahasa Arab. Ini bahasa Arab, kalau itu cuma ini kitab Quran. Kamu pelajari Quran 1 surat aja. Kamu tafsiri apa makna tafsiran dari ayat Quran tersebut, dari surat tersebut. Ini tak kayak kamus bahasa Arab. Tunggu bilang, baru bilang kamus. Terus baru bilang kamusnya. 5 orang ini dipisah. Dari kamar kono, di kamar kono, kamar kono. Mulai 5 jam, tak cukup terus. Itu mulai pagi, nanti sore keluar kamar, sampaikan apa yang kamu dapat dari melakukan Quran tersebut. 5-5-nya itu bisa dipastikan tafsirannya berbeda. Setelahnya Quran kodoh, kamu sekodoh. Kamusnya sama jenisnya. Quran tak kodoh-kodoh bahasa Arab. Disuruh mengartikan, menafsirkan surat Quran, ayat Quran dengan modal kamus bahasa Arab. Boleh mengatakan dulu, merangkai kalimat dulu tanpa tidak mengetahui tanpa mempunyai ilmu yang mendasari bisa menafsirkan Al-Quran, tidak akan berhasil menafsirkan Quran sesuai dengan kehendaknya atau sesuai dengan makna yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Karena 5 orang itu terus diberikan satu kodul, kasih waktu untuk seminar sampai opo sing iso ngerti seko tafsir iki sampaikan. Dari dari yang A memberikan presentasi, yang kedua memberikan presentasi 3. Nanti audiens sing hadir di kono monggo memilih punya kecondongan. Ini contohnya kalau sing A, contohnya untuk masuk akal. Yang lain aku seperti kalau sing B, lebih logis, lebih nalar. Untuk betul-betul 5 orang ini membuat satu aliran, dari 5 aliran baru. Tapi dengan akalnya dia kok. Bukan bersumber dari sanad guru ke guru sampai ke Rasulullah. Itu bahayanya uang sekolah ini. Ilmu tanpa guru bahaya banget. Bisa menjerumuskan, bisa menyesatkan, dan bisa malah gawe kelompok baru. Itu yang disebut kelompok ya wis kampung. Yang Islamnya yang terpecah menjadi 73, hanya 1 yang masuk, yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Ahli sunnah. Kali ini kabeh yang punya ahli sunnah ya. Sebenarnya sebenarnya dua ilmu, sebenarnya dua pemahaman, dan dua cara ibadah sesuai dengan gurunya, mengambil ilmu dari gurunya dari gurunya, dan saat itu langsung tersambung sampai ke Rasulullah. Itu benar. Kalau nggak punya syarat, nggak benar. Wes, ikuti tenane ngono. Kabeh saiki namanya ahli sunnah. Kabeh yang nglakoni sunnah. Bukan ahli sunnah ini nglakoni sunnah ini boten. Wong kabeh iso nglakoni sunnah, biasa sekolah kabeh iso. Sholat sunnah istisqa bagaimana, sholat sunnah hajat bagaimana, sholat sunnah tarawih bagaimana, sholat sunnah duha. Bukan ahli sunnah seperti itu. Yang dimaksud adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya ini mengikuti dari pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad, para ulama, para
Nah, kalau kita mendapatkan ilmu cuma 2%, tapi itu masih dalam koridor, dalam satu lingkaran, dalam satu wadah, 2% bagian dari 100%-nya Kanjeng Nabi, 2% bagian dari 40% guru kita, 2% bagian cipratan dari 80% tabiin, salafun soleh, para sahabat. Selamat 2% tok ya. Alhamdulillah, tapi itu 2% itu punya sanad kepada Rasulullah. Nah, ini kita tidak memahami seperti itu. Ya ngertinya yo ngaji biasa kok. Ilmu kayaknya ya semua ngajinya dari kita. Tekor, rumono, rampung, mulai lari. Iya, rata-rata mana? Kalian dengarnya, terakhir saya di sini bicara apa, Pak? Kalian dulu. Orang ini kan mereka tak gunakan ini berhaji. Itu kabeh nanti. Jadi nikmat yang kita terima, sudah kita terima tapi kita belum menyadari. Banyak yang tidak menyadari, yaitu salah satunya ilmu. Ilmu ini harus punya guru. Punya guru itu juga nikmat sendiri. Guru itu punya guru itu nikmat. Jadi sebetulnya yang tidak kita sadari, tapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlahnya jauh lebih banyak. Jumlahnya banyak sekali dan itu tidak bisa kita syukuri satu persatu, tidak bisa kita dipetani siji-siji. Banyak sekali. Hidup. Nah, itu loh yang apa? Pelajaran apa pula? Apa satu itu? Nah, hidup bulu mata. Bulu mata ini kira-kira itu fungsinya apa? Nah itu ngetos. Bisa dipanjangkan gitu. Bisa diurangkan enggak. Terus fungsinya apa? Hah? Kosong motor. Betul. Hidup ini bisa menolak udara atau barang atau zat benda yang sekiranya itu beracun, bisa membahayakan mata, itu bisa ditawarkan lewat ujung bulu mata dengan sawang. Ini sawang laba-laba sawang ya. Nah, sawangnya laba-laba gonggong. Niku nek kena meripat, niku hitam-hitamnya bisa mengubah, bisa warnanya bisa putih. Hitam-hitamnya mata ini, kedua mata ini, hitam-hitamnya itu bisa mengubah dan bisa mengakibatkan buta. Buron lah, selain minimal pandangannya jadi kabur. Sawang itu nek kena bulu mata jadi tawar. Zat yang berbahaya buat mata itu, buat meripat itu, jadi tidak berbahaya lagi. Jadi wis ditawarkan, sudah tertawarkan dengan sendirinya oleh bulu mata. Jadi salah satu mawon sing lebih keponangan manfaatnya dengan pun syukur dari dengan bulu mata. Ya belum hidung, gue bahas hidung kafe, orang rambut-rambut. Banyak sekali nikmat yang sudah kita terima, tapi kita belum menyadari. Makanya kita banyak-banyak mensyukuri. Alhamdulillah ala kulli nikmatin. Alhamdulillah
atas semua dan setiap nikmat yang telah diterima oleh saya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wae? Tapi kowe apa wae aku ngerti sing aku ora ngerti. Wis pokoke alhamdulillah. Karena masih banyak yang belum kita tahu. Masih banyak yang belum kita tahu. Ini termasuk yang kita sekarang ini, kita sedang berada di tempat ini, majelis ini satu nikmat yang mungkin kita belum tahu manfaatnya besok di akhirat itu apa loh. Manfaatnya besok di akhirat itu apa? Jadi tak ajak dengan berandai-andai, berumpama sesuk ning yaumul mahsyar wong kabeh bingung mahsyar itu diceritakan satu tempat yang datar, rata. Manusia semuanya saling berdesakan. Tidak ada tempat tempat yang lega itu enggak. Wis pokoknya empet-empetan dengan penuh keringat yang deras. Sampai keringat ini jadi kolam, jadi banjir, jadi kemlepok banyu keringat. Kuat berapa menit ya? Dengan tenggelam, kemlepok banyu, tapi banyu keringat. Orang keringat itu campur sak wong akeh. Kuat 5 menit, semenit kuat. Buat kuat, ampune serak karuan. Dia, umpamanya, endun suworo. Hei, ayuhal masyar, wong sing masyar. Sing tergolong murid Maulana Habib Lutfi mentas. Sing gelem kumpul cerak kalau muridé Maulana Habib Lutfi katut mentas. Dengan ambekelingan kulo melu mencuk jajal. Melu to iki ora dhewe. Yo wis katut. Bunga boten itu. Estu. Orang gelo. Boten gelo, Bu. Nembe krasa nek mati. Kumpul ngeten iki. Padahal teko jago ngomoke mulih rampung mulih lali. Tapi sapa lagi? Almarhumah man ahad. Almarhumah man wong dikumpulke karo sapa sing disenengi. Aku seneng karo wong seneng ngaji. Aku seneng karo wong sing seneng thariqahan. Aku seneng karo wong sing senengane sholawatan. Aku seneng karo wong sing senengane pengajian. Sing pengajian selamat. Gue senang ngomong pengajian dulu, tapi aku yo ngaji teko rampung kali, melu rampung kali. Gue mau terus yo selama gue sekatut lah, dan gue senang kok. Almarhumah aman, nek jenengan boten seneng orang bakalan nganti, nek jenengan nek artinya orang dikei seneng dari Allah Subhanahu wa taala karo majelis orang bakalan nganti. Nek Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita sampai di sini, berarti tidak kita bisa kumpul di sini. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun jotis cekelane almarhum ma'aman. Itu nikmat. Duduk di sini akan nikmat apa saja yang kita terima akan terasa nikmatnya, akan merasakan besar nikmatnya ini yang kita terima di saat nikmat itu kita memanen hasilnya.
kita merasakan hasilnya. Nikmati sholawatan enak, lagu enak, tapi puncaknya kenikmatan kau seneng sholawatan yo, kau seneng nyebut-nyebut jenengku yo, kau ini malam Rebo tak diteni kau mesti lah. Joko paling ngarep gue nyekel mic lah. Misalnya seperti Allahumma amin. Ini orang mati mau dilakon. Lakon itu mesti kudu mati. Aku sholawatan mesti gak Nabi yo. Mesti gak Nabi seneng, mesti mantep kudu katene iku lah pilih nek boten mantep kok dilakon. Kudu mantep maksud kanggo. Kanjeng Nabi yo kumpul kene koncone ono kabeh nang grup vokal. Di Nabi kulo bagian keprak. Bagian ngebas ayo kumpul kabeh sak rombongan mosok yo dipilah-pilih. Terus sak grup to wong sak seragam dia. Almarhum aman ahad. Sing penting modale seneng, sing penting iku ono rasa seneng, rasa mahal. Insyaallah katut, insyaallah kumpul. Jadi terasa nikmat itu bisa dirasakan itu kalau benar-benar kita sudah merasakan buahnya, hasilnya. Ini ujungnya di mana? Kalau sudah merasakan seperti itu, baru kita merasakan benar-benar kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita sadar. Dan yang tidak kita sadari sekarang ini jauh lebih banyak. Yang kita sadari nikmat apa? Nikmatnya kalau haus minum, lapar makan. Dilalah pas kena awan-awan panas kok yono es tebu. Misalnya kok yono sing es degan, kok yono sing es buah, jus, kok yono macam-macam. Nikmat itu yang kelihatan mata yang bisa kita rasakan tubuh, itu baru yang bisa kita syukuri. Tapi yang tidak kita sadari, yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak. Dan nikmat itu adalah nikmat yang sebetulnya itu tingkatnya lebih tinggi. Kita belum siap menyadari tentang kenikmatan. Ini bicara tentang nikmat, dan alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan, masih diberikan hidayah. Kita kumpul di malam hari ini, insya Allah melanjutkan rutinan. Mudah-mudahan istiqomah. Setiap rutinan apa saja yang ada di pondok ini, mudah-mudahan kita bisa mengikuti terus dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sebelum saya tutup ada permohonan doa untuk Bapak Nurman Syah bin Asma'i, ya, Asma'i Mufti, dan Ibu Siti Uswatun Hasanah binti Kusyanto dari Perumahan Gria Mulia. Alamatnya komplit nih, Perum Gria Mulia asli 85 Cepoko Sari, Cepoko Jajal di Ulang Batur. Ini kan ini maksudnya. Mudah-mudahan mau berangkat haji ini kedua orang tersebut, Bapak Nur Masa dan Ibu Siti Uswatun Hasanah, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah kelancaran, dan diberikan keberkahan, juga keistiqomahan beribadah di sana. Karena di sana itu nikmatnya ibadah, juga kalau pas dapat males ya malesnya banget. Kalau tergoda sama saya pasar, tokoan, shopping, ya sudah, lupa waktu sholat. Biasanya ketinggalan 1 rakaat, telat-telat biasanya ngomong. Soalnya di sana itu ya, kalau pas umroh cuma sedikit, tapi kalau pas haji, toko kabeh rame, Tapi nggak tahu ini kloternya komplit apa berkurang data jumlah kuotanya, kuota hajinya. Tapi mudah-mudahan insya Allah Bapak Nur Masa dan Ibu Siti Uswatun Hasanah diberikan keistiqomahan dalam ibadah,
dijadikan hajinya haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.